Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang wildcard index, index properties and transaction. Untuk kelompoknya diperkenalkan saya sendiri Satya Indra Purnama dengan NIM 32. Saya Muna Mujidah, NIM 19060211. Dan saya Wardatus Saada dengan NIM 1906020047. Materi-materi yang akan dibahas yaitu pertama wildcard, kemudian index properties, dan ketiga transaction. Untuk materi pertama wildcard index akan dijelaskan oleh Satya Indra. Wildcard index. Wildcard index. MongoDB mendukung wildcard index di mana ini digunakan untuk membuat indeks terhadap file yang belum diketahui atau field yang sering berubah-ubah. Misal contoh, kita punya sebuah embedded dokumen dengan tipe field custom field, di mana isinya bisa bebas sesuai dengan data yang kita masukkan. Agar bisa mendukung proses query yang cepat pada field tersebut, kita bisa menggunakan wildcard index tersebut. Untuk praktek dari wildcard index yaitu kita bisa mencoba dengan membuat DB baru dengan db.customer create index. Sekian dan selanjutnya. Dan untuk mengisi dari DB yang sudah kita buat tadi dengan DB customer insert many dengan query tersebut, lalu kita masukkan ID, nama dan lain-lain tadi sampai 3. Lalu untuk praktiknya yaitu dengan debug wildcard index yaitu dengan query db customer find, yaitu mencari di database customer lalu di field patient entrepreneur. Jadi nanti yang kita cari yang memiliki field entrepreneur tadi. Yang slide sebelumnya. Jadi di sini Jadi di sini yang mempunyai field entrepreneur tadi ada 1. Jadi yang terkenali yaitu ID-nya Rudy dengan full name R-nya besar Rudy. Ya sudah, lanjut. Dan untuk debug wildcard index-nya dengan db mencari tadi query yang tadi lalu di custom field.ipk. Jadi yang tadi kita cari di entrepreneur, yang sekarang kita cari di IPK 3.2 itu. Lalu ini tadi yang ya sudah, lanjut. Dan untuk materi yang kedua ada index properties. Index properties ada 2 yaitu TTL index dan unique index. Index properties yaitu pertama ada MongoDB mendukung properties di index. 2 ada istilah properties di index mungkin akan sedikit membingungkan. Sederhananya dalam menambahkan behavior atau kemampuan tertentu terhadap indeks yang kita buat. Untuk TTL index sendiri itu singkatan dari time to life, yaitu waktu untuk hidup. TTL index digunakan sebagai waktu hidup dokumen di collection, artinya data akan hilang dalam kurun waktu tertentu secara otomatis. TTL index hanya dapat digunakan di file dengan tipe data date. Background proses di MongoDB yang secara reguler melakukan penghapusan data secara otomatis.
Sayangnya proses background tersebut berjalan setiap 60 detik sekali untuk insert data secara temporary. Jika sudah mencapai batas waktu, file data date, maka data akan secara otomatis terhapus oleh MongoDB. Untuk sintaka TTL index sendiri ada DB section create index untuk membuat indeksnya. Expire after second-nya ada 10 second. Dan untuk unique index sendiri memastikan bahwa file-file index tersebut tidak menyimpan data duplikat. Contohnya di MongoDB, file ID secara otomatis merupakan unique index, sehingga kita tidak bisa menggunakan dokumen dengan file underscore ID yang sama. Untuk sintak unique, DB customer create index email sama dengan 1 unique true. Untuk praktek index property, yang pertama ada membuat data collection dengan menggunakan sintak DB create collection season, yang kedua membuat TTL index, dan yang ketiga membuat session-nya. Ini untuk cek data session masih ada atau belum. Jika data session setelah lebih dari 10 detik, maka datanya akan terhapus dari MongoDB. Untuk praktek unik, yang pertama ada update data email customer, yang kedua membuat unique index, setelah itu kita cek setelah update data email, kita mencoba menambahkan data email yang sama. Jika kita menambahkan data email yang sama, maka akan gagal, duplikat ke error. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu transaction. Transaction yaitu di sini pada relation DB, fitur yang sangat berguna dan banyak orang gunakan adalah fitur transaction. Fitur transaction secara sederhana adalah menggabungkan beberapa operasi database dalam satu transaction, di mana transaction akan dianggap sukses jika semua operasi sukses, dan transaction akan dianggap gagal jika ada salah satu operasi yang gagal. Jika transaction gagal, maka seluruh operasi yang sukses pada saat sebelumnya harus dibatalkan atau disebut juga dengan rollback. Fitur transaction di MongoDB hanya bisa jalan di cluster replika set, tidak pada single node. Kemudian dalam cluster database di MongoDB akan memiliki primary data dan secondary data. Ini MongoDB cluster dalam replika set. Jadi, semisal ada beberapa database dengan nama Mongo1, Mongo2, dan Mongo3, di mana Mongo1 memiliki produk untuk primary, namun di Mongo2 berarti dia produk untuk secondary. Sedangkan di Mongo3 dia termasuk secondary yang 2. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian function pada transaction itu ada 3. Yang pertama yaitu session start
transaction untuk memulai, yang kedua session commit transaction untuk commit transaksinya, kemudian yang ketiga ada session abort transaction untuk membatalkan transaksi. Read preference. Read preference adalah bagaimana MongoDB mengontrol dari mana kita membaca data. Di sini ada beberapa, yaitu pertama primary. Semua query diambil dari primary replica set. Kemudian ada primary preferred. Semua query diambil dari primary replica set. Namun jika tidak ada primary replica set, maka diambil dari secondary replica set. Kemudian ada secondary. Semua query diambil dari secondary replica set. Kemudian secondary preferred sama dengan yang primary tadi, semua query diambil dari secondary replica set. Namun jika tidak ada di secondary replica set, maka diambil dari primary replica set. Kemudian nearest. Semua query diambil dari replica set paling murah. Network latency-nya. Selanjutnya read concern. Read concern adalah bagaimana MongoDB mengontrol data yang kita dapatkan. Nah, di sini terdapat beberapa, yaitu didapatkan dari lokal. Lokal berarti data didapat dari local node itu sendiri. Kemudian available itu didapat dari manapun, tidak peduli node yang mana. Kemudian majority itu data didapat dari mayoritas data di semua node. Kemudian linearable, data dipastikan data paling terbaru di semua node. Kemudian snapshot itu diambil dari mayoritas data snapshot, yaitu data yang telah di-commit di semua node. Kemudian ada write concern. Write concern adalah bagaimana MongoDB mengontrol operasi write, yaitu ada insert, update, dan delete. Untuk number, itu operasi dianggap sukses jika sudah berhasil melakukan operasi write di node sejumlah number itu sendiri. Kemudian untuk majority itu operasi dianggap sukses jika sudah berhasil melakukan operasi write di mayoritas node. Untuk praktik pertama akan dijelaskan oleh Mas Satya. Untuk langkah pertama yaitu kita menginstal Docker terlebih dahulu, karena alat yang dibutuhkan di sini ada dua, yaitu MongoDB dan Docker Compose itu sendiri. Docker Compose itu fungsinya untuk membuat server dari MongoDB nanti. Untuk langkah pertama, jadi di sini kami sudah menyediakan satu file importan dari Docker Compose tersebut. Lalu kita import dengan query Docker Compose -f Docker Compose.yml tadi, file yang kita sudah buat. Untuk pengetikannya yaitu di cmd. Sing kiri. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu Mongo 1, Mongo 2, Mongo 3. Dan untuk networknya yang ada di bawah. Lanjut, web 2. Langkah kedua. Lalu kita penginstalan. Di ini yang kedua ini sudah terinstall dengan kita mencari apa saja fitur yang ada di Docker container ini dengan cara query-nya docker container.ls. ls itu sendiri untuk membuka menu-menu yang ada di Docker tadi yang sudah kita install. Dan untuk yang ketiga, Docker container x min it mongo 1 /bin/ssh yaitu untuk membuka file yang ada pada Mongo 1 tadi atau server. Lanjut. Untuk setting replication-nya seperti yang ada di bawah query-nya. Jika
Jika sudah berhasil, maka akan muncul seperti gambar berikut. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Munawar Sudah. Enggak gaji buta. Ya, untuk selanjutnya dari secondary kita ubah menjadi primary dengan sintak Docker Container Access ID Mongo 1 bin /sh. Jika sudah, maka berubah menjadi dari secondary berubah menjadi primary. Setelah itu kita membuat collection baru, yaitu collection product dan order. Setelah membuat data collection, kita mencoba insert many yang ada ID 1 ada Indomie ayam bawang, ID 2 ada mie sedap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Warda. Kemudian kita akan mencoba membuat sampel abort transaction-nya. Ini kita membuat ini transaction-nya pada read concern, levelnya majority, kemudian write concern-nya juga majority. Kemudian kita tes dengan data-data seperti ini. Selanjutnya kita cek dengan product find apakah sudah masuk tadi. Ternyata sudah. Dilihat di sini ada Indomie, mie sedap, dan seterusnya. Kemudian untuk mengakhiri sesi, kita abort transaction, kemudian kita end session. Kemudian untuk percobaan yang lain, kita buat sampel commit transaction juga, seperti tadi. Nah, ini kita coba untuk yang order, datanya sudah berubah, kuantitinya tadi 10 jadi 8, kemudian kita akhiri sessionnya sama, abort transaction, kemudian session end session. Ya, jadi begitulah penjelasan mengenai wildcard indexes. Indeks properties dan transaction yang dapat kelompok 3 sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.